Shalom saudara yang terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agwe Patasik di dalam doa pagi online. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang terkasih, salam merdeka. Lusa kita merayakan 75 tahun Indonesia. Tidak terasa Indonesia akan memasuki usia yang ke-75 tahun tersebut. Setelah ratusan tahun dijajah oleh bangsa asing, akhirnya Indonesia 75 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, mengukuhkan kemerdekaannya dari penjajahan. Kalau saudara-saudara sering membaca sejarah dan biografi para bapak bangsa, banyak kisah-kisah heroik yang dilakukan. Dari memakai bambu runcing dalam peperangan di Surabaya, sampai perjuangan membumi hanguskan daerah sendiri agar tidak dimiliki bangsa asing dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Tapi, saudaraku, ternyata tidak hanya kisah heroik loh yang terjadi. Dan tidak hanya kisah heroik yang tercatat juga dalam sejarah atau tercatat dalam biografi para bapak bangsa. Ada juga kisah-kisah lucu dan menarik. Salah satu kisahnya ada dalam buku biografi Pak Soekarno. Pak Soekarno atau biasa disebut Bung Karno pernah bercerita mengenai awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia mengatakan bahwa sangat sulit membangkitkan negara sesudah dijajah. Karena seperti yang kita tahu, hampir seluruh kekayaan bangsa telah dijajah. Tetapi semangat kemerdekaan membuat rakyat pada saat itu mau untuk terus berjuang. Walaupun sebenarnya masih banyak rakyat Indonesia yang belum paham betul makna kemerdekaan saat itu. Dalam sebuah kesempatan, Bung Karno bercerita mengenai seorang warga yang sedang menaiki kereta. Ketika dalam perjalanan, seorang kondektur menagih ongkos perjalanan kepada warga ini. Lalu dengan polosnya warga ini menjawab, "Loh, kenapa harus bayar? Kita kan sudah merdeka." Nah, saya tidak tahu apakah ini kisah nyata atau hanya karangan Bung Karno. Tetapi dari kisah ini kita bisa merefleksikan makna kemerdekaan. Terkadang kita sebagai manusia juga masih seenaknya dalam memandang kemerdekaan. Masih banyak orang yang menyalahartikan kemerdekaan dan menganggap bahwa kemerdekaan berarti bebas untuk melakukan atau berkata apa saja yang mereka suka tanpa memperdulikan orang lain. Nah, ketika kemerdekaan disalahartikan seperti ini, bukan ketentraman yang muncul, melainkan kekacauan. Nah, kalau kita lihat, rupanya jemaat di Galatia pun demikian, saudara. Mereka menyalahgunakan kemerdekaan yang mereka peroleh. Kemerdekaan mereka anggap sebagai kesempatan untuk tetap berbuat dosa dan bertindak sekehendak hati mereka. Tentu ini adalah hal yang benar-benar salah. Karena jika kita sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus, kita akan melihat kemerdekaan sebagai kesempatan kita untuk melakukan kebenaran dan kasih demi kemuliaan nama Allah. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk merdeka dan lepas dari belenggu dosa, keegoisan, dan penyesatan dari iblis. Apabila hidup lama kita sering menuruti dosa, sekarang kita dimampukan untuk menolak perbuatan yang tercela. Apabila kita hidup dulu dengan penuh keegoisan, sekarang kita dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat kasih dalam kehidupan keseharian kita. Dengan demikian, ketika kita dimerdekakan dari penyesatan iblis, kita dapat bertumbuh dalam kebenaran oleh bimbingan yang diberikan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, saudara, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka bersama Kristus? Kiranya pertanyaan ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.